Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok Sosiologi Hukum untuk mempresentasikan tentang edukasi hukum dan etika bermedia sosial bagi Gen Z. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Alfonda Fada Zamanzana dengan NPM 211 000057, kemudian Indra Rahayu dengan NPM 211 000239, kemudian ada Amelia Agustin dengan NPM 211 000244. Kemudian Ugni Koyum dengan NPM 211 000249. Kemudian ada Arsy Rizky Al-Kautsar dengan NPM 211 000255. Kemudian Giovanni Brilian dengan NPM 211 000269. Dan Ridwan Firdaus dengan NPM 211 000273. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendahuluan. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya memberikan dampak positif, seringkali memberikan dampak negatif dan seringkali merugikan beberapa pihak. Dalam dalam penggunaan media sosial seringkali banyak tindakan kriminal dan tindakan yang tidak terpuji seperti adanya hujatan dengan kekerasan, hoaks, cyberbullying, sara, maupun hal-hal lain yang merugikan individu maupun kelompok. Dalam UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Perbuatan yang dilarang meliputi menyebarkan informasi atau dokumen palsu, muat asusila, perjudian, pencemaran nama baik, penghinaan, pemerasan, pengancaman, dan berita bohong terkait golongan, suku, ras, dan agama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, memakai metode penelitian hukum normatif, maka cara menganalisis permasalahan berdasarkan data sekunder yang menyatakan pada peraturan per undang-undang serta literatur hukum. Yang kedua, menggunakan panduan kepustakaan dan dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia serta undang-undang nomor 19 tahun 2016, undang-undang ITE. Yang ketiga, bahan hukum sekunder merupakan literatur hukum seperti buku, makalah, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang menjadi topik dalam undang-undang ITE. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan. Pengguna media sosial yang tidak berpegang teguh pada etika memiliki dampak yang begitu besar bagi Gen Z. Pendidikan tentang hukum dan etika media sosial sangatlah penting sebagai generasi yang tumbuh di era digital. Mereka yang kerap terlibat dalam berbagai aktivitas online dan mudah mengakses platform media sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Baik, terima kasih. Edukasi hukum dan etika dalam media sosial bagi Gen Z. Edukasi tentang hukum dan etika media sosial dapat membantu Gen Z memahami aturan dan regulasi penggunaan media sosial serta menghindari masalah hukum yang tidak diinginkan. Edukasi hukum dan etika bermedia sosial bagi
Gen Z dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti program pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau organisasi masyarakat, seperti pendidikan formal, kampanye, sosialisasi, dan pendidikan melalui media sosial, video edukasi, atau publikasi artikel dan buku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dampak positif dan negatif bermedia sosial. Dampak media sosial dari sisi positifnya ialah memudahkan dalam pencarian informasi. Dahulu informasi sangat sulit untuk didapatkan karena membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama, seperti mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam suatu waktu atau multitasking. Dengan menggunakan media sosial, terbuka terhadap semua perkembangan yang ada, pengetahuan yang luas karena mudahnya akses informasi. Sedangkan dampak negatif bermedia sosial untuk Gen Z sering menghabiskan waktunya dengan smartphone, yang bisa memicu tidak pandai bersosial di dunia nyata, serta dapat melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti pelecehan seksual dan berbicara yang tidak pantas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan media sosial. 1. Pencemaran nama baik dijerat pasal 27 ayat 3, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat aksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. 2. Ujaran kebencian terjerat pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, atau golongan sara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. 3. Pencemaran nama baik dan menyebarkan kebencian dijerat dengan 2 pasal sekaligus, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. 4. Pornografi dengan jeratan pasal 27 ayat 1 menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. B. Berjudi dengan jeratan pasal 27 ayat 2 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. C. Berita bohong atau hoak dijerat pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE dan lainnya. Baik, selanjutnya bagi Gen Z harus bisa memahami hak dan kewajibannya saat menggunakan media sosial untuk memiliki dampak yang begitu besar seperti informasi, transaksi elektronik dalam Undang-Undang ITE, dan teknologi informasi secara umum. Gen Z memahami aturan dan regulasi penggunaan media sosial yang menghindari masalah hukum dan bertanggung jawab saat menggunakannya adalah dengan cara diberikannya edukasi. Dari dampak media sosial sendiri ada sisi positifnya, ialah memudahkan dalam pencarian informasi seperti mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu. Kita harus paham jika semua hal yang dilakukan
di media sosial jika itu menyinggung orang lain dapat dikenakan pelanggaran karena telah adanya beberapa undang-undang ITE yang mengatur tentang beberapa kasus yang ada. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.